Ya, selamat siang. Bertemu bertemu dengan saya Nicholas Tikariri Putra, mahasiswa Amikom dengan nomor nomor mahasiswa 22 11 4970 dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan manfaat yang saya dapat dari pelatihan super unggul atau yang yang sering disingkat dengan PSU, yaitu adalah budaya dari Universitas Amikom yang dari dulu sudah diterapkan sampai saat ini. Di PSU sendiri itu kita diajarkan bagaimana untuk menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang uh, berani dan pribadi yang dipersiapkan uh, untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang, dengan tidak membatasi definisi kesuksesan itu dalam hal-hal tertentu. Uh, Dulu saat pelatihan super unggul, saya diberikan suatu kisah dari kasus Rudi Hartono dengan judul "Aku Ingin Satu Angka Saja". Jadi di sini diceritakan bahwa pada All England Wimbledon, Inggris adalah arena bergengsi bagi atlet bulu tangkis. Ada beberapa nama Indonesia yang mengukir nama emas di arena tersebut, seperti Tan Joo Hock, Ferry Suneville, Rudi Hartono, Chun Chun, Johan Wahyudi, Adi Chandra, Lim Swee King, Christian Hadinata, dan Icuk Sugiarto. Dari nama-nama di atas, yang paling melegenda adalah Rudi Hartono. 8 kali menjadi juara tunggal, dan sampai saat ini belum ada yang menyerupai rekor. Rudi Hartono memang sangat disiplin dan tidak pernah mengecewakan pelatih-pelatihnya, seperti almarhum Irsan dan Tahir Jide. Pada suatu kejuaraan All England, Rudi Hartono berhadapan dengan Sture Johnson, juara Eropa asal Swedia. Situasi saat itu benar-benar kritis. Pada set pertama, Sture Johnson unggul 15-4, dan set kedua dia sudah unggul 14-0. Semua pendengar RRI dan pemirsa TVRI benar-benar terenyak. Satu angka lagi tamatlah Rudi Hartono. Tetapi shuttlecock berpindah pada tangan Rudi. Rudi berkata pada dirinya, "Aku ingin satu angka saja," sebelum memulai service. Dan ternyata service itu mendapatkan poin 1 dan mengubah kedudukannya menjadi 1-14. Pada service berikutnya dia berkata lagi pada dirinya, "Aku ingin satu angka lagi." Dan terjadilah 2-14. Hal itu berulang kali dia lakukan sampai kedudukannya 14-14. Dan Rudi mengakhiri set kedua dengan skor 17-14. Sture Johnson benar-benar heran. Penonton Indonesia juga mulai meriuh rendah. Set ketiga, Rudi lagi-lagi menyatakan, "Aku ingin satu angka lagi. Aku ingin satu angka lagi." Dan set ketiga berakhir dengan skor 15-0 untuk Rudi Hartono. Ia pun maju ke final melawan finalis dari Denmark. Sven Prepens Gunalan berkomentar, "Jika melawan Rudi sebelum tercapai angka 15, belum menang." Dari kisah ini kita diajarkan bahwa untuk mencapai kesuksesan itu tidak dibutuhkan satu lompatan besar, tapi melalui lompatan-lompatan kecil yang harus kita lalui. Hal ini sudah saya terapkan pada kehidupan sehari-hari saya sebagai mahasiswa di Amikom. Jadi saya jika ingin sukses harus memulai dari hal-hal paling kecil, hal-hal paling sepele. Seperti paling sepele adalah tepat waktu sampai
ke kampus itu adalah hal paling sepele untuk dilakukan. Dan jika hal sepele itu sudah dilakukan, maka hal besar akan lebih mudah dilakukan lagi. Nah, di sini kami juga diajarkan tentang cerita khayal atau imaginary. Di sini ada 3 kategori cerita khayal, yaitu achievement and imaginary, task imaginary, dan unrelated imaginary. Achievement imaginary atau cerita khayal berprestasi itu ada ciri-cirinya, yaitu adanya usaha untuk mencapai sukses, kompetisi dengan standar yang ditentukan baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, adanya usaha untuk menemukan hal-hal yang baru atau unik, dan adanya usaha untuk mencapai tujuan atau karir jangka panjang. Task imaginary atau cerita khayal tugas itu memiliki ciri-ciri yang menggambarkan tentang situasi dan kondisi kerja atau rutinitas kerja dan tanpa tujuan berprestasi. Nah, dan untuk kategori ketiga yaitu unrelated imaginary atau cerita khayal tak berhubungan dengan prestasi dan tugas, itu sifatnya tidak ada sama sekali penggambaran situasi kerja dan tujuan berprestasi. Untuk ciri spesifik dari achievement imaginary atau cerita khayal berprestasi adalah ada kata-kata meningkat, sukses, berhasil, bertambah baik, lebih maju, bonafit, berkembang, lebih meningkat, lebih besar, semakin meningkat, semakin maju, dan lain sebagainya yang itu menyatakan suatu progres. Dan untuk subkategori achievement imaginary itu terdiri dari 10 kategori. 10 subkategori, yaitu needs atau kebutuhan, action atau tindakan, success anticipation atau kemungkinan berhasil, failure anticipation atau kemungkinan gagal, personal block atau hambatan dari pribadi, word block atau hambatan dari luar, help, bantuan, success feeling, yaitu perasaan puas, failure feeling adalah perasaan sedih, theme atau tema. Jadi untuk penggambaran dalam subtema, subkategori achievement imaginary, yaitu need adalah kebutuhan untuk mencapai prestasi tinggi. Untuk ciri spesifikasinya adalah adanya kata-kata berminat, butuh, akan, bertekad, memikirkan, ingin, merencanakan, berjanji, harus, hendak, mau, berhasrat, berpikir, untuk, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah action. Di sini action adalah menggambarkan langkah-langkah tindakan guna mencapai prestasi tinggi. Ciri spesifikasinya adalah adanya kata-kata berbincang-bincang, berundi, merencanakan, bekerja, belajar, mengikuti kursus, menambah pengetahuan, menambah keterampilan, dan lain sebagainya. Untuk subkategori ketiga, yaitu success anticipation, itu menyatakan bahwa tujuan berprestasi tinggi dapat dicapai gemilang di masa yang akan datang. Ciri spesifikasinya adalah adanya kata-kata yakin, optimis, dapat sukses, dapat berhasil, ada harapan, memungkinkan, dan berhasil. Untuk yang keempat adalah failure anticipation. Di sini menyatakan adanya kemungkinan gagal dalam mencapai tujuan berprestasi. Ciri spesifikasinya adalah adanya kata-kata kurang yakin, khawatir, cemas, takut, perasaan gagal, ada bayangan gagal, hancur, akan hancur, dan lain sebagainya, yang itu mengungkapkan tentang kegagalan. Yang kelima adalah personal block atau hambatan dari diri sendiri guna mencapai prestasi tinggi. Ciri spesifikasinya adalah adanya kata-kata cacat, kurang pengetahuan, curiga, pemarah, ceroboh, pemalas, pelupa, dengki, cemas, iri hati, buruk hati, penjudi, pemboros, penakut, sakit-sakitan, terlalu percaya, gengsi, suka menunda,
malu, curiga, atau lain sebagainya yang itu mengungkapkan suatu hambatan atau kelemahan dari diri kita yang menghambat untuk sukses. Yang keenam adalah word block. Word block sendiri adalah hambatan dari luar pribadi atau lingkungan guna mencapai prestasi tinggi. Ciri spesifikasinya adalah adanya kata-kata banjir, gempa, hambatan iklim, pemogokan, saingan, perhatian, perubahan, politik, topan, badai, perubahan cuaca, peraturan, invasi, kebakaran, dan lain sebagainya yang itu di luar diri sendiri atau berasal dari lingkungan yang kita tinggali. Ketujuh adalah help atau bantuan yang diperlukan atau pencairan bantuan baik moral ataupun material. Ciri spesifikasinya adalah adanya kata-kata dibantu, ditolong, mendapat nasihat, mendapat simpati, diberi fasilitas, disebut petunjuk, direstui, minta tolong, didorong, minta nasihat, dan lain sebagainya yang itu bersifatnya menolong kita dalam mencapai suatu kesuksesan. Nah, untuk subkategori yang ke-8 adalah success feeling atau perasaan bahagia karena tercapainya prestasi yang tinggi. Jadi spesifikasinya adalah adanya kata-kata senang, gembira, riang, bangga, bahagia, lega, dan merasa senang. Yang ke-9 adalah kebalikan dari success feeling, yaitu failure feeling, yaitu perasaan duka karena gagal berprestasi. Spesifikasinya adalah adanya kata-kata kecewa, sedih, murung, frustasi, kesal, gundah, muram, dan lain-lain yang menjelaskan perasaan kita ketika kita itu gagal untuk mencapai suatu cita-cita. Yang ke-10 yang terakhir adalah tema yang dari sejak awal sampai akhir cerita tentang semua materi yang baru saja saya sampaikan adalah merupakan petunjuk untuk kita untuk membuat suatu cerita imagery kita tentang achievement imaginary untuk menggambarkan perjalanan kita yang pernah kita lalui dan menggambarkannya secara spesifik untuk membantu kita membuat suatu pandangan ke depannya agar kita dapat berusaha lebih baik untuk mencapai kesuksesan yang lain. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.